Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin dapat berjumpa kembali tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan ungkapan rasa syukur kita sampaikan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, saat ini saya mau mencari rumah dari seseorang yang bernama Mas Dian Soekarno. Nah, Mas Dian Soekarno ini adalah salah satu peduli sejarah Jombang, atau bisa dikatakan sejarawan Jombang, asli kota Jombang. Menurut informasi saudaraku, Mas Dian Soekarno ini rumahnya ada di perumahan Subentoro, Desa Sumbermulyo, Jogoroto, Jombang. Ini menurut informasi dari warga, saya tadi bertanya bahwasanya rumahnya ada di perumahan ini. Ada di perumahan ini, saudaraku. Nanti kita akan ke sana mencari keberadaan dari rumah Mas Dian Soekarno. Mudah-mudahan beliau ada di rumah, dan mudah-mudahan pas bener ini memang area atau kediaman dari Mas Dian Soekarno. Kita menuju ke rumahnya, saudaraku. Mudah-mudahan beliau, Mas Dian Soekarno, ada di kediamannya. Nanti kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol terkait dengan sejarah Jombang atau beberapa buku yang telah ditulis oleh beliau, Mas Dian Soekarno. Mari saudaraku, kita menuju ke rumahnya. Mari saudaraku. Ini kita mencari rumah kediaman Mas Dian Soekarno. Katanya si rumahnya ada persewaan pakaian dan punya sanggar tari lung ayu, katanya demikian, saudaraku. Tapi saya tadi waktu lewat kok di situ ada banyak pakaian kemanten kelihatannya tadi, saudara. Mungkin ini rumahnya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Alhamdulillah, dari tadi saya mencari rumah kediaman beliau, Mas Dian Soekarno. Alhamdulillah ternyata rumahnya betul di sini. Ini di perumahan Subentoro, ya, perumahan Subentoro, desanya Sumbermulyo, Jombang. Seperti yang saya katakan tadi, saudaraku, bahwasanya beliau adalah salah satu peduli sejarah Jombang. Kalau saya menyimpulkan, beliau adalah termasuk sejarawan. Beliau adalah Mas Dian Soekarno yang telah banyak menuliskan buku-buku tentang sejarah Jombang. Kemudian ada buku-buku tentang sejarahnya beliau presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno atau Bung Karno. Nah, saudaraku, untuk silaturahim saya ke kediaman beliau ini, saya kepingin lebih kenal lebih dalam lagi tentang beliau, dan kepingin tahu lebih banyak lagi tentang buku-buku yang telah beliau tuliskan. Dan insya Allah sudah banyak buku. Nanti kita akan minta penjelasan kepada beliau, Mas Dian Soekarno, tentang buku-buku apa saja yang telah ditulis oleh beliau. Assalamualaikum Mas Dian Soekarno. Alhamdulillah kabarnya baik nggih? Ya, baik. Alhamdulillah baik. Mas Dian Soekarno, saya kepingin mendapatkan tentang banyak dari panjenengan, salah satunya tentang buku-buku yang sudah panjenengan tulis. Itu diantaranya ada beberapa, atau ada berapa buku ini, Mas Dian Soekarno? Yang sudah terbit 15 judul ya. Ya, 15, baru 15 judul. 15 judul artinya berarti 15 buku. 15 buku. 15 buku, saudara. Luar biasa. Ya. 15. Di antaranya mungkin Mas Dian ingat di antara 15 itu. Ya. Buku pertama kumpulan cerita rakyat Jombang, kemudian sejarah Bupati Jombang. Sejarah Bupati yang pertama. Ya, dari pertama sampai terakhir ya. Nah, kemudian ada legenda Jombang dengan 3 bahasa waktu itu.
terus ada antologi legenda Jombang, ya asal usul nama tempat itu, Nama empat buku antologi itu legenda ya. Jombang. Kemudian trilogi spiritualitas Bung Karno 3 buku, kemudian sejarah wayang topeng Jatiduwur, sejarah topeng Sandur Manduro, kemudian ada novel Bayangkara Triwikrama yang tentang perjalanannya Pate Gajah Mada. Nah, seperti sudah pernah ditulis itu. Sudah. Ini Alhamdulillah. insya Allah segera menyusul untuk terbit. Berarti sudah 15 buku. 15 buku. Mas Dian Soekarno ini, mohon maaf, aktivitas sehari-hari ini Mas Dian Soekarno ini ternyata padat banget. Selain sebagai penulis buku, kemudian napak tilas, kemudian juga termasuk punya sanggar tari. Saudara-saudaraku kalau ingin belajar nari monggo ke sanggarnya Mas Dian Soekarno. Itu apa? Tari apa saja itu? Ya, Mas Dian. Basicnya tari-tari Jombang ya, tari remo dan seterusnya, tari topeng gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita garap juga tari-tari Nusantara. Tari-tari Nusantara. Dari mulai Aceh sampai Papua. Luar biasa. Kesibukan sebagai guru tari, kemudian napak tilas sejarah Jombang, kemudian ngajar di sekolah juga. Iya, guru bahasa Jawa. Guru bahasa Jawa. Termasuk uri-uri budaya Jawa juga nggih. Iya. Termasuk saya dengar ini Mas Dian Soekarno juga nge-MC Pranoto Coro, saudara. Pokoknya sembarang ya. Ya, bagian dari mensyukuri hidup lah Mas Eko ya. Nggih, alhamdulillah. Realisasi dari rasa syukur. Iya. Jadi kita itu kan diberi, sebenarnya setiap orang itu mempunyai kemampuan dan dibekali kemampuan yang luar biasa. Tinggal kita mau mensyukurinya enggak gitu. Ya, alhamdulillah. Bukan dalam arti kemudian setiap hal yang itu saya lakukan kemudian seolah-olah aku sembarang iso komorkon, bukan itu. Jadi spiritnya adalah bagaimana mensyukuri umur sebelum uzur itu aja. Luar biasa. Dan saudaraku, kalau memang saudaraku ingin mendapatkan buku-buku yang pernah atau yang ditulis oleh Mas Dian Soekarno, bisa langsung datang ke sini, ke kediaman atau ke dalam beliau. Ini di Perumahan Subentoro, Desa Sumbermulyo Mas Dian. Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Ini tersedia bukunya di sini. Saudara-saudaraku yang ingin tahu sejarah Jombang, silakan datang ke sini. Mas Dian Soekarno, saya ingin mendapatkan penjelasan tentang salah satu buku ini. Ini saudaraku bukunya, Antologi Legenda Jombang. Antologi Legenda Jombang yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno, dan di sini ada sisik melik. Nah, sisik melik ini dalam hati dulu saya tanda tanya. Sisik melik iki apa? Lah ini mau minta penjelasan kepada beliau Mas Dian Soekarno. Mas Dian Soekarno, tolong dijelaskan tentang arti atau makna dari sisik melik itu apa, biar para pembaca nanti juga memahami. Sisik melik itu dalam bahasa Jawa yang artinya adalah sama dengan cikal bakal. Jadi bibit kawit. Nah, jadi bibit kawit. Jadi kalau di dalam konteks tradisi Jawa atau budaya Jawa itu kan ada mengenal istilah bibit kawit, cikal bakal, sisik melik. Sisik melik itu lebih pada informasi inti ya, informasi utama tentang asal usul gitu. Ya, jadi khususnya dari sebuah tempat. Jadi misalnya nama tempat gitu. Kan desa A gitu, sebenarnya sejarahnya dari mana sih kan gitu. Saya sebut saja tambak beras itu. Dulu di zaman Majapahit atau Singosari kita kenal dengan nama tambak beras gitu. Tambak beras. Kemudian era kolonial menjadi tambak beras. Era sekarang menjadi tambak beras gitu. Tapi kemudian malah desa yang muncul Tambak Rejo gitu. Nah, ini yang memantik rasa ingin tahu saya. Bagaimana sih asal usulnya itu? Nah, sumber saya bisa dari mana saja, bisa dari sejarah tutur, bisa dari artinya tradisi tutur masyarakat setempat. Saya cocokkan juga dengan prasasti, naskah kuno, bahkan apakah di tempat itu ada tinggalan artefak, ada tinggalan benda cagar budaya dan sebagainya untuk menguatkan kesejarahan dari tempat tersebut. Iya, dari tempat itu. Itu yang namanya sisik melik. Iya, saya mencoba untuk
bagaimana menggali sebanyak mungkin data dari berbagai disiplin ilmu gitu. Terus ada lagi Mas Dian Soekarno, mungkin pemirsa juga tanda tanya yang seperti saya dulu, antologi, kata-kata antologi legenda Jombang ini artosipun artinya apa ya? Antologi itu kan sebenarnya kumpulan ya. Nah, biasanya antologi itu merupakan tulisan dari banyak penulis. Tetapi saya mencoba meminjam antologi ini, saya maknai sebagai kumpulan gitu aja, kumpulan dari tulisan-tulisan saya yang terserak, tercecer gitu. Nah, jadi antologi legenda Jombang itu satu buku itu ada 100 titik asal usul. Saya mencoba untuk ini kumpulan legenda Jombang. Kenapa saya tidak menyebut sebagai sejarah? Karena saya juga tahu diri ya. Nah, saya tahu diri bahwa saya berangkat sebagai peminat sejarah dan ya kalau dikatakan sejarawan ya terlalu ngelik barangkali gitu ya, terlalu membubung gitu. Saya hanya menyadari bahwa sebagaimana pesan Bung Karno, jas merah ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, sejarah dalam konteks Jawa itu kan sejaning arah, kompas kehidupan. Kompas kehidupan. Ya, jadi kita sifat sejarah itu kan sebenarnya seperti tren mode bersiklus ya. Dulu ada perang Paregreg, kemudian tahun 65 ada bencana besar perang saudara seperti itu. Sebenarnya ada siklus gitu. Nah, ketika kita mempelajari sejarah sebenarnya kita menyiapkan masa depan. Paling tidak kita menghindari kesalahan yang sama, atau maksimalnya kita mempertahankan capaian maksimal dari para pendahulu gitu. Minimal gitu ya, minimal untuk meneladani gitu. Jadi memang dengan kita belajar sejarah ini, insya Allah sedikit banyak kita tahu akan kebenaran. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, paling tidak dalam konteks Jawa itu kan sejaning arah, kompas kehidupan. Maka memahami sejarah itu bukan artinya begini. Kalau kita mengupas tahun kesejarahan, bukannya tidak penting juga, tetapi yang lebih utama dan terutama itu adalah bagaimana nilai-nilai, bagaimana tentang esensi dari sebuah peristiwa, hikmah apa gitu yang bisa kita petik, yang bisa kita lestarikan untuk kehidupan sekarang dan nanti kan seperti itu. Alhamdulillah. Ini saudaraku, sisik melik yang ketiga berarti ini Mas. Iya, berarti kita yang ke-300 ini. Oh. Ya, setiap buku isinya 100 kan. Oh, berarti ada sisik melik 1, 2, 3. Ini 3. Ini tebalnya luar biasa saudaraku. Dan ini menurut saya bukan pekerjaan yang mudah. Karena Mas Dian Soekarno ini melalui proses yang panjang, napak tilas, bertemu dengan narasumber dan lain sebagainya yang sehingga kemudian dituangkan lewat tulisannya. Ya, ini sisik melik 1. Ini yang sisik melik 1 nyun sewu nggih. Nah, ini sisik melik 2. Sisik melik 1 saudara. Masya Allah. Ini sisik melik 2. Tebel ini. Tapi kalau jenengan bisa memiliki buku ini untuk mengisi waktu luang dibaca-baca luar biasa. Ini yang ke-1 dan ini yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Dan nanti saudaraku saya akan minta izin kepada Mas Dian Soekarno. Mas Dian, saya nanti mau minta izin ke jenengan, nanti saya akan membacakan terkait antologi legenda Jombang yang nanti saya tuangkan lewat channel YouTube saya. Tapi harus mohon izin dulu ini. Nggak gampang-gampang, harus mohon izin dulu karena nanti akan saya sampaikan, saya baca begini, saya baca. Kemudian saudara-saudaraku bisa melihat nanti di channel YouTube saya. Ini nanti alangkah baiknya dari yang ke-1 atau gimana ini Mas Dian? Terserah jenengan ya. Terserah karena masing-masing buku itu meskipun saling bertaut tapi berdiri sendiri gitu. Jadi ini juga sisik melik ini. Sisik melik, tapi itu yang pertama ketika saya kumpulkan ada perjuangan luar biasa waktu itu karena saya sempat dapat 80 titik saya tuliskan. Ternyata kemudian file saya kena virus, terselamatkan 30 saja. Kemudian saya selama 3 bulan harus kerja keras lagi, terkumpul lagi 70. Jadi masih tersisa 30. Jadilah 100 titik yang saya abadikan di buku 1 itu. Kemudian keterusan sampai sekarang. Ini juga
legenda cerita asal muasal desa Ya, juga. betul. Sama nggih. Ya, 1, tapi 2, 3. tapi memang beda desa, beda tempat. Beda tempat. Beda tempat. Oh, alhamdulillah. Ini insya Allah satu kabupaten di semua desa di Kabupaten Jombang ini. Ini Ya, terangkum baru 400. baru 400 Itu desa. 400 asal usul ya, 400 titik ya. 400 Karena titik, ya? desanya saja Pak hanya 306. Oh, desanya 306, dusunnya 1258. Nah, ya, dan yang terjadi, yang sering saya jumpa itu setiap titik itu ada perubahan nama, bisa 3 sampai 4 kali. Gitu. Nah, bisa dibayangkan, bisa jadi itu sekitar 1800 titik. Kalau 400 sudah saya tuliskan, saya butuh 10 tahun lagi untuk menyelesaikan itu. Entah selesai atau belum ya, wallahu alam. Maka kita berdoa bersama agar saya juga panjang umur gitu. Amin, amin, dan bisa amin. melakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Karena bisa saya itu hanya mendengarkan cerita dan menulis gitu. Jadi saya usahakan untuk nyambangi punden masing-masing desa. Saya silaturahmi pada para duriya, para sesepuh. Dari mulai perang Diponegoro sampai ke atasnya, coba termasuk ke Mas Eko ini juga. Saya usahakan, karena apa? Dengan saya silaturahmi ke punjere ya istilahnya, apa ya, sumber utama. Maka penggambaran saya tentang sisik melek itu tidak jauh dari akar gitu loh. Jadi saya mencoba untuk bagaimana sih pemahaman kesejarahan lokal di masing-masing desa. Ternyata juga masih banyak ya yang bisa kita selamatkan. Alhamdulillah. Dan mungkin teman-teman atau saudara-saudaraku yang mempunyai cerita tentang desanya yang mungkin belum sempat didengar informasinya oleh Mas Dian Soekarno, bisa menemui Mas Dian Soekarno. Biar nanti kita pelajari bersama-sama. Ya. Dan free ya. Iya. Tidak ada tarian apapun. Ditanggung beres kali Mas Dian Soekarno. Alhamdulillah. Karena ini bagian dari perjuangan. Karena informasi itu saja bagi saya sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah. Ya, yang gaji saya Gusti Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan izin dari beliau, Mas Dian Soekarno, terkait dengan insya Allah nanti kalau ada waktu longgar mungkin saya baca antologi legenda Jombang yang nanti saudaraku bisa melihat di channel YouTube saya. Saudaraku, perlu saya informasikan juga ini. Saya perlihatkan ke jenengan. Nah, ini. Nah, di sini ternyata ada persewaan baju adat nggih, Mas Dian Soekarno. Ya, baju apa ini? Adat dan pentas tari-tari Nusantara lah. Baju adat dan pentas tari-tari Nusantara di semua 34 provinsi. 34 provinsi. Di sini tersedia saudaraku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak-anaknya mungkin ada event-event apa, karnaval atau lain sebagainya, mungkin kesulitan mencari baju-baju adat, di sini disewakan di kediaman Mas Dian Soekarno ini. Alhamdulillah, wes sembarangan apa kayak ini. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati Allah, demikian bincang-bincang saya dengan beliau Mas Dian Soekarno, dan juga salam kepada saudara-saudara saya semuanya, terutama yang di peduli sejarah Jombang. Ada Bapak Sumarno, kemudian ada Mas Faisal, ada kemudian Cak Nas. Ini yang lain siapa, Mas? Banyak ya. Banyak ya. Kebetulan yang saya ingat itu tadi, ini salam dari beliau Mas Dian Soekarno, teman seperjuangan kita. Dan satu hal, bahwa saya sejak 2004 mengumpulkan ini, dan sekarang saya semakin banyak saudara ya. Karena hikmahnya ternyata nih kok ketemu dulu 400 titik itu saya dokumentasikan, dan memang saya dedikasikan untuk tanah kelahiran saya gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi bagaimana kelanjutannya terserah bolo-bolo yang memiliki sejarah itu. Jadi misalkan saya menulis tentang desa A, berarti kedepannya kita mau nggak untuk terus mempelajari capaian leluhur itu. Kan gitu. Saudaraku, mungkin cukup sekian silaturahim saya, bincang-bincang saya dengan Mas Dian Soekarno.
Dan sekali lagi terima kasih Mas Dian. Sami-sami. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan. Amin amin. Dan yang paling penting adalah tetap iman. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saudara-saudaraku, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk di video saya berikutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.